Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Khususnya rekan, sahabat guru penggerak. Perkenalkan, saya Leni Astuti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 6 Kota Sungai Penuh. Akan melaksanakan kegiatan pra-observasi aksi nyata modul 2.3, coaching supervisi akademik. Nah, rekan-rekan semuanya, di sini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Sri Anika Cahayu, yang nantinya akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Baik Bu Ayu, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan pra-observasi ya. Nah, kegiatan ini bertujuan agar nantinya di waktu Bu Ayu melaksanakan pembelajaran di kelas dan pada saat itu saya melakukan observasi terhadap Bu Ayu. Bu Ayu menjadi lebih siap, kemudian lebih percaya diri nantinya, kemudian dengan beberapa hal yang akan kita bahaskan nantinya Bu Ayu. Baik Bu Ayu, jadi untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sebagai observernya ingin menanyakan dengan Bu Cahayu. Boleh kan Bu Cahayu? Boleh, Bu. Tentu boleh, Bu. Baik Bu Ayu. Pertanyaan pertama itu tentang tujuan pembelajaran yang nantinya akan Ibu Ayu terapkan di dalam kelas. Jadi tujuan seperti apa yang akan Ibu nanti terapkan di dalam kelas, tujuan pembelajarannya. Baik, Bu. Kebetulan saya sendiri sebagai guru IPA dan kebetulan materinya ini sudah masuk ke bab yang ketiga tentang perubahan energi. Jadi untuk kegiatan observasi rencananya ada di beberapa submateri karena satu pertemuan dalam satu kelas itu 2 jam dibagi jadi 2 jam. Jadi saya mengambil tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama itu adalah peserta didik dapat menjelaskan apa itu perubahan energi dan satunya lagi itu peserta didik dapat memaparkan atau menguraikan contoh atau bentuk-bentuk perubahan energi yang ada di kehidupan sehari-hari. Oh ya, begitu ya Bu Cahayu. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya itu mengenai area pengembangan. Nah, di sini pengennya Bu Cahayu itu apa yang ingin dikembangkan dari peserta didik nantinya di dalam kelas? Kalau area pengembangan peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, adapun pengembangan yang diambil itu pertama adalah tentang untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, kemudian juga nanti kemampuan kreatif, kemampuan berpikir kreatif, kemudian kolaborasi antar peserta didik, nanti diadakan diskusi, dan juga yang terakhir itu bergotong royong dan mandiri. Jadi dia bisa bergotong royong, kolaborasi, bergotong royong, dan mandiri, bisa membuat atau mengerjakan apa yang tugasnya nanti dalam perkelompok. Baik Bu Ayu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiganya itu ini menyangkut tentang model pembelajarannya. Nah, nantinya itu di dalam kelas model pembelajaran apa yang akan Bu Ayu gunakan nantinya di waktu observasi nantinya. Untuk model sendiri ini disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa setelah pernah melakukan asesmen diagnostik dan saya memilih pembelajaran pada materi perubahan energi ini menggunakan model PJBL, Project Based Learning, di mana nanti anak dapat membuat suatu produk dari hasil materi perubahan energi nanti. Oke, ya baik Bu Ayu. Terus pertanyaan selanjutnya itu
strategi pembelajaran yang Ibu Ayu gunakan nanti di waktu pembelajaran berlangsung? Untuk strategi pembelajaran itu sendiri, rencananya di waktu observasi saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi karena strategi pembelajaran diferensiasi ini dapat mengakomodir kebutuhan belajar muridnya yang beragam. Jadi dengan memanfaatkan strategi atau menggunakan strategi tersebut bisa memaksimalkan potensi dari siswa yang ada di dalam kelas. Nah, menyangkut berdiferensiasi ini, bagian apa yang Ibu ingin kan ada 3 itu pokoknya. Jadi apa salah satu yang ingin Ibu terapkan itu dalam bentuk apa? Untuk pembelajaran berdiferensiasi yang ingin diterapkan waktu observasi itu adalah berdiferensiasi konten. Ya, sesuai dengan gaya belajarnya nanti. Ada yang kinestetik, audiosonik, sama yang visual. Jadi sesuai dengan gaya belajarnya. Ya, konten ya. Ya, konten. Oke. Terus selanjutnya penilaian. Jadi penilaian itu gimana nantinya Bu di dalam kelas di waktu anak itu mungkin berkelompok nanti dikasih ya. Itu penilaian yang Ibu lakukan untuk siswa-siswa itu gimana? Untuk penilaian sendiri Bu, untuk kegiatan observasi saya sudah membuat ada 2 penilaian. Yang pertama itu penilaian formatif ketika saat proses pembelajaran sedang berlangsung, karena nanti ada diskusi kelompok kecil nanti dengan asesmen formatif ini kita bisa melihat bagaimana keaktifan siswa dalam kelompok, kemudian menyelesaikan tugas baiknya yang dibagikan oleh ketua kelompok, kolaborasi, keaktifan, dan juga percaya dirinya nanti dalam kelompok. Yang kedua, asesmen sumatif. Kalau asesmen sumatif itu asesmen akhir di akhir pembelajaran untuk menguji kemampuan kognitif siswa secara individu dengan beberapa soal yang sudah saya buat. Oh gitu ya Bu. Terus yang terakhir itu untuk sasaran kelas Bu Cahayu, apa kelas berapa nantinya, kemudian waktu dan hari. Nah itu waktu dan hari ya. Dan hari. Nah, untuk rencana pelaksanaan observasi ini itu diterapkan di kelas 7, KCD kelas 7, itu insya Allah hari Selasa, tanggal berapa itu Bu? Hari Selasa bulan Oktober 2024. Oh gitu, ya nanti. Nah, hari Selasa tanggal 12 Oktober 2024 pada jam ke-45 ya. Oke Bu Cahayu. Nah Bu Cahayu, itu adalah pertanyaan sebelum Bu Cahayu melakukan observasi pembelajaran yang akan saya lakukan observasi terhadap Bu Cahayu. Ini merupakan pertanyaan dari pra observasinya ya Bu Cahayu, sehingga Bu Cahayu nanti siap kemudian kemudian percaya dirinya. Nah itu. Jadi itu aja pertanyaan dari saya sebagai observernya nanti. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian daripada kegiatan observasi kami hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ketemu lagi sama
satunya kipas angin. Dari energi listrik ke energi gas. Jadi silakan keluarkan bukunya. Buku IPA. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi perubahan energi dan bentuk-bentuknya. Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, Ibu ada sedikit ice breaking nih. Kita hari ini akan senam, apa nama senamnya? Sudah pernah kita lakukan? Iya, benar sekali. Aram samsam. Oke, bisa ya anak-anak semuanya, silakan berdiri di tempat duduknya masing-masing. Oke, bisa? Bisa. Semuanya bergerak ya? Iya. Tolong nak ditekan. Ayo diikutin. Ayo angkat semua tangannya. Siap-siap. Peganganlah dulu. Ayo. Bagus-bagus Rafa. Sam. Yang belakang. Ayo lagi, sekali lagi. Bagus yang belakang. Sam aram sam guli sam. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang bagaimana bentuk-bentuk perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Jadi contohnya sudah disebutkan oleh Rima, itu ada listrik, oleh Marisa. Oke, masuk kita ke materi hari ini, yaitu tentang materi perubahan energi. Kan tadi sudah kita melakukan diagnostik awal kognitifnya dan juga non kognitifnya. Ibu di sini ada 5 barcode. Ada 5 barcode ini, ada video, ada bacaan, terus ada juga YouTube-nya tentang materi perubahan energi. Nanti Ibu tempel nih di papan tulis. Kalian silahkan scan sesuai dengan keinginan kalian, mau melihat YouTube kah, atau kalian mau membaca bacaan kah, atau mau melihat podcast kah, juga ada. Nah, silahkan ya, maju nanti masing-masing. Nah, silakan nih anak-anak Ibu semuanya, masing-masing satu-satu ke depan, jangan ada yang berebut ya. Nanti scan sesuai dengan keinginan kamu, mau belajar dengan membaca kah, atau mau belajar dengan melihat video kah, atau mau belajar melihat YouTube kah, silakan. Silakan maju ke depan. Ya, maju ke depan, Nak. Ya, scan. Maju ke depan. Bertiga. Silakan lagi, yang cowok, Nak. Ayo, Jet. Jetra. Raffi. Buka Google Chrome kamu mana? Nah, ini ada 4 kelompok yang sudah dibagikan berdasarkan hasil diagnostik kognitif kalian. Kelompok 1 kemarin namanya Mamba. Kelompok 2 namanya apa? Pahlawan. Kelompok 3 namanya apa? Alien. Kelompok 4 namanya apa? Kurcaci. Silakan masing-masing kelompok diskusikan siapa yang bawa alat yang sudah Ibu jelaskan, yang sudah kalian scan tadi di depan ini. Kalian diskusikan nih, siapa-siapa yang bawa alatnya. Paham? Siapa-siapa saja yang bawa alatnya. Terus tunggu. Oke, diskusikan. Diskusikan per kelompok. Ini kan udah ada nih, di dalam ini udah ada LKPD kalian tentang pembuatan sedap masakan Ibu. Jadi nanti Ibu kasih satu-satu nih ke kelompok. Silakan kalian scan, buka, dan diskusikan. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung waktu kita
menyimpulkan apa itu perubahan energi? Tangan. Saya Bu, Iya Rara. Apa perubahan energi Rara? energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, Ya. tetapi energi bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ya benar ya kata si Rara bahwa perubahan energi itu tidak dapat diciptakan satu, energi tidak dapat dimusnahkan dua, dan tetapi energi bisa berubah bentuk nih dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, ada yang tahu lagi nih yang bisa menyimpulkan apa saja bentuk-bentuk dari perubahan energi? Saya Bu, Iya Rima, apa Rima? energi listrik menjadi energi bergerak, contohnya setrika. Energi panas, contohnya statika. Ya benar ya kata si Rima. Salah satu bentuk dari perubahan energi adalah energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrikaan. Sekarang dari yang cowok-cowok nih, ditarikan cewek-cewek. Ada yang bisa menyimpulkan apa saja contoh atau bentuk dari perubahan energi? Saya Bu, Iya Rafa Aska Kumara. Apa Rafa? contohnya energi listrik menjadi energi cahaya. Ya energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya? Lampu. Ya lampu. Benar ya kata si Rafa. Bentuk lainnya itu adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu. Jadi mungkin sampai di sini materi kita pada hari ini tentang perubahan energi. Kita lanjutkan untuk minggu depannya. Materi berikutnya adalah tentang klasifikasi makhluk hidup. Silakan dibaca bukunya di rumah sebelum masuk ke pertemuan berikutnya. Ibu tutup ya. Atau sebelum tutup ada pertanyaan? Tidak. Jadi ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Cahayu. Waalaikumsalam Bu Len. Apa kabar Bu Cahayu hari ini? Alhamdulillah Bu. Baik. Bu Len apa kabar Bu? Alhamdulillah baik juga. Nah Bu Cahayu, kita kemarin minggu-minggu yang telah lewat kan kita sudah melaksanakan pra observasi. Kemudian dilanjut dengan observasinya di kelas. Nah untuk hari ini kita akan mengadakan pasca observasinya, ya. Nah kalau dilihat dari pra observasinya, Bu Cahayu, dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan dengan Bu Cahayu, yaitu tentang tujuan pembelajaran Bu Cahayu, kemudian area pengembangannya, terus model pembelajaran yang Bu Cahayu pakai, strategi, dan yang penilaiannya yang Bu Cahayu terapkan, dan yang terakhir itu ada sasaran kelas yang Bu Cahayu ingin observasikan waktu itu, ya. Nah semuanya itu kan sudah Bu Cahayu jawab semuanya. Nah, kemudian lanjut dengan observasi dari pertanyaan pasca tersebut, saya melihat bahwa pengembangan peserta didik yang di kelas yang Bu Cahayu ingin laksanakan itu yaitu sesuai dengan profil ya Bu Cahayu, profil Pancasila kemarin, yang Ibu ingin memang dikembangkan itu ada kayak berpikir kritis, kreatif, kemudian kolaborasi antar siswa kemarin. Ya, itu sudah terlihat ya Bu Cahayu, karena Bu Cahayu memakai strategi apa namanya? PBJL. Nah, itu semua nampaknya udah terlihat karena Bu Cahayu kan memang bikin berkelompok siswanya. Ya, itu udah terlihat. Kemudian kemandirian siswanya, karena Ibu Cahayu pakai apa kemarin, barcode ya, barcode anak-anak satu-satu ke depan untuk di-scan-nya. Nah itu juga jadi anak itu aktif sekali, gembira nampaknya ya, memakai hal yang kayak itu. Kemudian tujuan pembelajaran juga sudah tercapai. Yang Bu Cahayu bilang tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat menjelaskan apa itu perubahan energi kemarin ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memaparkan atau menguraikan contoh
bentuk-bentuk perubahan energi. Nah, itu sudah sudah tercapai tujuan pembelajarannya. Kemudian ada lagi strategi. Kalau dilihat dari strategi mengajarnya, juga saya di observasi tersebut sudah dilakukan, ya, sudah sesuai dengan rencana kegiatan yang telah dibuat oleh Bu Cahayu. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran, interaksi siswa dengan Bu Cahayu ataupun siswa dengan siswa tersebut juga sudah terjalin dengan baik dan aktif nampaknya siswa tersebut. Kemudian ada lagi pengelolaan kelas di waktu pembelajaran dilakukan sudah sangat baik dan kondusif, ya, serta berpihak pada siswa. Yang keempat itu dalam penerapan PSE, pembelajaran emosional. Itu telah baik juga dalam pelaksanaan Bu Cahayu, konsisten nampaknya menampilkan ekspresi empatinya Bu Cahayu. Misalnya anak tidak bisa, anak itu bertanya, Bu Cahayu ke kelompok tersebut, Bu Cahayu jelaskan ini bagaimana, itu juga mudah nampaknya. Yang terakhir itu Bu Cahayu selalu optimis melakukan perbaikan kegiatan pembelajaran berikutnya, ya. Bu Cahayu bilang nanti kalau ada ada kekurangan nanti akan dilakukan yang kayak gini secara optimis akan dilakukan perbaikan kayak gitu. Ya, itu dari pengamatan saya waktu observasi tersebut. Kemudian di samping ini saya pengen menanyakan satu aja dengan Bu Cahayu, yaitu tentang tadi kan sudah pengembangan peserta didik itu kan sesuai dengan profil Pancasila tadi. Nah, di beberapa yang Ibu Cahayu ungkapkan ini sudah Ibu Cahayu kembangkan kemarin itu yang paling pengen sekali Bu Cahayu ingin kembangkan itu terhadap siswa itu apa? Kalau dari pengembangan kemarin kan memang ada beberapa di profil Pancasila. Jadi kemarin kan fokusnya itu adalah berpikir kreatif, mandiri, serta berkata loyal atau berkolaborasi dengan kelompok. Jadi kalau dari sekian yang kami kembangkan, yang paling pengen kami kembangkan yang pertama kali itu adalah tentang berpikir kritis siswa atau peserta didiknya. Karena kalau sudah siswa ini berpikir kritis, jadi dia terpacu rasa ingin tahunya dan mencari tahu, kemudian akan terpacu juga rasa dia ingin berkolaborasi dengan kawannya, saling mencari tahu, dan ada pikiran baru, pengetahuan baru yang didapatkan di temannya yang menjadi pengetahuan baru bagi dia. Jadi berpikir kritis Itu yang pengen Ibu Cahayu kembangkan lagi, ya? Yang lebih paling dikembangkan dan dioptimalkan lagi. Iya, oke, ya, bagus ya Bu Cahayu. Ya, cuma itu yang pertanyaan yang ingin saya mintakan dengan Bu Cahayu. Yang selebihnya itu udah nampak semuanya, dan ada sedikit catatan dari saya Bu Cahayu. Ada dua, karena saya lihat kan ada di kelas Bu Cahayu ini kayaknya ada 2 orang anak yang inklusif istimewa, ya. Nah, kemungkinan dia kan komunikasinya yang kurang, anak itu kan banyak pendiamnya. Nah, itu harus ditingkatkan komunikasinya yang berdua tadi agar pembelajarannya mereka berdua itu lebih aktif lagi dengan kawan yang lainnya itu. Kemudian pelaksanaan asesmen evaluasi itu harus dilakukan untuk perbaikan pembelajaran menjadi lebih maksimal lagi. Jadi ada 2 aja, tapi yang paling saya catatan dan saya itu anak yang 2 itu aja harus lebih apalagi komunikasinya yang berdua itu harus lebih lagi dilibatkan. Nampaknya mereka berdua memang anak yang istimewa gitu. Perhatian khusus. Iya gitu. Nampaknya mereka kan pendiam, nampaknya orang tersebut diam gitu. Nah, tapi dia mau, cuman mungkin malu atau gimana gitu ya.
itu lagi harus ditingkatkan. Ya Bu Cahayu, nah itu aja untuk pasca observasi kita hari ini. Mudah-mudahan kedepannya mungkin lebih baik lagi gitu, untuk selanjutnya. Bagaimana perasaan Bu Cahayu setelah setelah dari pra, kemudian observasi dan pasca observasi? Perasaan Bu lebih ke punya pengalaman atau pengetahuan baru dari Ibu tentang bagaimana kita sebelum observasi itu apa saja yang memang harus kita siapkan. Terus rasanya tentu senang Bu, ada kawan atau teman untuk berdiskusi, diajak untuk sharing bagaimana karena sebelum mengajar kita ada mengenai kebutuhan siswa dulu kan Bu. Jadi di situ dari kelas sebelum pra observasi kemarin itu dianalisis, sudah kami analisis, kami diskusikan sama Ibu, ternyata kita sejalan, jadi kita terapkan di dalam kelas melakukan observasi. Jadi kalau dengan ibunya punya teman berbagi, kalau dengan siswanya tentu merasa senang karena merasa puas sudah menerapkan pembelajaran yang mengarah atau fokusnya ke peserta didik. Salah satu contohnya itu adalah dengan PDL dan pembelajaran berdiferensiasi. Namun kedepannya tentu kita harus belajar dari yang kita sudah lakukan untuk melakukan perbaikan lagi seperti yang dibilang tadi. Iya, ya Bu Cahayu. Terima kasih ya Bu Cahayu atas kesempatannya hari ini.